Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Aulia Salsabila Silawati dengan Imakhir 46 akan memberikan tutorial mengenai penggunaan aplikasi Wolfram dan GeoGebra pada materi fungsi persamaan dan pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah aplikasi matematika komputer pada jurusan pendidikan matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, jadi capaian pembelajarannya di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah fungsi persamaan dan persamaan linear kuadrat dua variabel, menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan fungsi aljabar atau fungsi linear dan kuadrat, menganalisis dan menafsirkan grafik fungsi linear dan kuadrat, serta menyelesaikan ketidaksamaan linear kuadrat dalam satu atau dua variabel, menggunakan sistem persamaan atau ketidaksamaan untuk menyelesaikan masalah pada optimasi sederhana. Nah, pertama kita kenalin dulu nih materinya. Yang pertama ada yaitu materi fungsi persamaan dan ketidaksamaan linear kuadrat dua variabel merupakan bagian integral dari aljabar dalam kurikulum Merdeka, terutama pada materi matematika. Secara umum, materi ini mencakup yang pertama ada persamaan linear dua variabel yang merupakan persamaan berbentuk AX ditambah BY sama dengan C dengan A dan B adalah variabel. X dan Y dengan X dan Y adalah variabel. Solusi dari persamaan ini adalah titik-titik yang terletak pada garis lurus di bidang koordinat. Yang kedua ada persamaan kuadrat dua variabel, merupakan persamaan bentuk AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0 yang menghasilkan kurva seperti parabola, elips, hiperbola atau lingkaran tergantung pada nilai koefisien. Sistem persamaan linear dan kuadrat dua variabel merupakan gabungan antara persamaan linear dan kuadrat dua variabel yang diselesaikan secara simultan untuk mencari titik potongnya, sedangkan ketidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel menyatakan ketidaksamaan yang melibatkan dua variabel yang solusinya adalah daerah tertentu di bidang koordinat. Nah, biasanya hambatan belajar pada materi ini menurut penelitian oleh Vidya Reza tahun 2024 siswa seringkali kesulitan dalam menggambar grafik fungsi kuadrat secara manual yang dapat menyebabkan pemahaman yang kurang mendalam terhadap sifat-sifat tersebut. Kesulitan ini diperburuk dengan kurangnya penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Selain itu, faktor motivasi belajar juga penting. Siswa yang kurang termotivasi cenderung memiliki minat yang rendah terhadap matematika, yang pada gilirannya mempengaruhi pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Untuk mengatasi hambatan belajar dalam materi fungsi persamaan dan ketidaksamaan linear kuadrat dua variabel, integrasi aplikasi seperti GeoGebra dan Wolfram Matematika dalam proses pembelajaran dapat menjadi solusi yang efektif. Terdapat metode pembelajaran yang inovatif seperti discovery learning yang didukung oleh teknologi dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa. Lebih lanjut, pelatihan bagi guru dalam menggunakan aplikasi ini sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif. Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak hanya membantu siswa memahami materi lebih baik, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di era digital. Nah, kita langsung saja ke soal nomor 1. Di sini ada soal diambil dari Devantri mengenai SPLK dan SPKK. Himpunan XY adalah penyelesaian dari sistem persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6, X kuadrat per 2 ditambah Y kuadrat per 8 sama dengan 3. Nah, ini penyelesaiannya gimana sih? Langsung saja kita buka dulu. Kita pakai Wolfram dulu ya teman-teman. Ini kita kopas dulu soalnya. Kita buka Wolfram, nah itu ya langsung linknya wolframcloud.com. Kita masuk ke new notebook. Kita paste soal yang tadi di sini. Supaya jadi yang mana? Di sini soal yang kita masukkan equipment persamaan yang pertama kita anggap X1 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6. Ini sama dengan ini digunakan ketika konstan tanda itu ada nilai ya. Jangan sama dengan saja, tapi sama dengan X2 kita masukkan samaan kedua equation. Nah, X kuadrat per 2 ditambah Y kuadrat per 2 per 8
ke 8 sama dengan 3. Nah, sekarang kita cari solusinya itu dengan menuliskan rumus solution sama dengan X gede ya. Solve, kita pakai fitur solve, terus solve. Yang bawah ini yang solve. Kita pakai buka kurung, siku, tutup kurung, buka kurung kurawal, X1, koma, X2. X1, X2 ini boleh kalau teman-teman mau anggap XX atau bagi X. Pasti harus sama ya ketika di solve nya. X, Y. Kita kasih tanda kutip 2, jangan lupa. Lalu karena ini pertanyaannya jumlah semuanya, kita pakai fitur total. Total X sama dengan totalnya T-nya gede ya. Total. Kita buka kurung kurawa, buka kurung siku. Karena kita mencari nilai X, maka X tulisnya X titik slash X balik X slash titik. Nah, solution yang ini ya, nih yang solution sini. Kelihatan nih, solution sini. Solution. Kita lalu shift enter. Maka ketemu hasilnya adalah 0. Lanjut kita ke soal yang nomor 2. Soal nomor 20. Ini ya. Jawabannya C, benar atau tidak? Benar ya, jawabannya itu C. Lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2 di sini soalnya ada X negatif X kuadrat ditambah 3X ditambah 11. Kita masukkan dulu persamaannya, kita namakan parabola ya. Dia karena bermain di X kuadrat, bentuknya nanti akan jadi parabola. Di sini kan ada tulisannya parabola. Nah, kita samakan aja parabola sama dengan negatif X kuadrat ditambah 3X ditambah 11 atau titik koma. Lalu kita, karena ini melewati garis, kita pakai line sama dengan ini kan bentuknya kan Y min 2X tambah 1. Karena kita mencari line itu Y-nya biasanya di luar, jadi kita pindah Y sama dengan tandanya berubah jadi 2X dikurang 1. 2X dikurang 1. Jangan lupa dikasih titik koma. Setelahnya kita pakai solution seperti biasa. Solution sama dengan kita pakai fitur solve seperti biasa. Buka kurung siku, parabola, persamaan yang parabola itu hasilnya akan sama dengan line atau si garis ini. Tambahkan nilai X lalu kasih titik koma. Setelahnya kita, karena kita mencari titik, maka kita namakan titik atau points sama dengan table X file koma line X strip buka kurung, nah X file. Di sini jangan lupa dikasih kurung kurawal ya awalannya. File ini rumusnya ya teman-teman. Xfile buka kurung kurawal lagi, Xfile koma X
tinggal kita shift enter. Keluar hasilnya yaitu titiknya min 3,7 dan 4,7. Karena kita soal nomor 2. Mencari nilai X-nya, maka hasilnya adalah min 3 dan 4. Jawabannya yaitu A. Sama ya, min 3 dan 4 karena kita mencari nilai X-nya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini di sini kita ambil dari polar ya. Gambarlah daerah penyelesaian dari sistem persamaan X kuadrat ditambah Y dikurang 9 kurang dari sama dengan 0, X min Y min 1 sama dengan kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kita akan memakai region plot. Apa sih region plot ini? Ini fitur untuk membuat grafik ya. Buka kurung kurawal. Karena biar lebih singkat aja kita langsung aja enter. Region plot masukkan persamaannya. Yang pertama, persamaan pertamanya itu X kuadrat X kuadrat ditambah Y dikurang 19 dikurang 9 kurang dari sama dengan 0 dan X min Y min 1 kurang dari sama dengan koma. Kita kasih batasnya, batas untuk ininya, untuk grafiknya X itu di min 5 sampai 5, untuk Y nya min 5 sampai 10. Plot points-nya itu berapa banyak kita mau ngasih titiknya. Plot points kita strip, buka kurung ini 100 koma ini koma ya. Dusty roads and old oak trees, lazy days with summer breeze. We run around till the stars came out. Frame label. Nah, ini buat ngasih nama frame-nya. Frame labelnya itu kita pakai kurung, pakai kutip 2, kasih koma, X dan Y ya, X dan Y, koma lagi, plot access label. Sebenarnya yang access label sama ini tuh nggak terlalu penting, nggak apa-apa, cuman ini mempermudah aja teman-teman biar ngerti ini buat apa gitu. Jadi ini intinya sama buat namain labelnya ini, namain si table, si gambarnya nanti. Nah, ini plot style ini buat ngasih warna aja. Like ini saya kasih warna biru muda. Lalu jangan lupa karena di sini ada ini, ada buka kurung siku, maka kita sudah tulis. Nah, terus di lanjutannya kita tinggal shift enter. Lagi loading ya. Nah, keluarkan hasilnya. Jadi seperti ini nanti gambar grafiknya. Lanjut. Sekarang kita akan berpindah ke GeoGebra. Oke, baik, kita lanjut ya. Kita buka fitur GeoGebra yang klasik ya teman-teman, jangan yang suite. Karena suite itu nggak terlalu lengkap.
agak ini apa. Kita lihat tadi soal pertama itu soalnya itu x tambah y kuadrat, kita masukkan dulu ya rumusnya. X tambah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 6, enter. Bentuknya lingkaran ya. X kuadrat per 2 ditambah y kuadrat per 8 sama dengan 3. Nah, bentuknya oval jadi. Nah, karena kita mencari titik potong nilai x-nya ini, jadi kita pakai ininya intersect. Buka kurung berawal. Nah, masukin persamaan yang ini, x1 dan x2. x1, x2. Nah, ini belum ketemu semuanya ya. Ntar ketemu hasilnya setelah kita di enter. Nah, ini titik B titik C dia berpotongan sama hasilnya 2,45A nya. Di sini juga mungkin ada titik D ya, harusnya di sini ada titik D. Jadi titik D dan lain juga akan sama dengan A. Nah, karena di sini dia jumlah semuanya, tinggal kita jumlahin aja semuanya. 2,45 ditambah 2,45 ditambah negatif 2,45 ditambah negatif 2,45, maka hasilnya 0. Sama ya teman-teman. Kalau sudah jangan lupa di save dulu. Dari saving sampai successfully, baru kita buka yang baru. Nah, kita lanjutkan soal nomor 2. Di sini ada parabola. Parabolanya kita masukkan rumusnya, yaitu kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita ada y sama dengan, ini anggaplah kita y sama dengan fx lah, di sini gitu kan ya. Fx sama dengan min, pakai y juga nggak apa sih, cuma lebih gampang aja kalau pakai x min x kuadrat ditambah 3x ditambah 11. Kita enter sama garis kedua, yaitu gx sama dengan, sama ya, diubah jadi 2x plus 1. Ntar seperti biasa kita pakai intersect, atau bahasa Indonesianya itu perpotongan. Intersect buka kurung f, g. Ini 2x min 1 ya, bukan 2x tambah 1. 2x min 1. Nah, baru ketemu hasilnya min 3 dan 4. Grafiknya dia akan seperti ini. Tuh, ketemu titik potongnya 2 biji ini ya, ketemunya tuh. Tuh. Ketemu di sini 4,7, di sini juga ketemu di min 3,7. Maka x-nya adalah min 3 dan 4. Oke, lanjut ke, kita save dulu, jangan lupa. Saving sampai selesai di save, baru kita ubah, baru kita ke buat baru. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita masukkan lagi rumusnya. F x sama dengan x kuadrat ditambah y dikurang 9 sama lebih kecil sama dengan 0. Oh, ini salah guys. Kalau misalkan kurang ini, kalau misalkan dia bentuknya ketidaksamaan, harus pakai huruf f titik 2, baru masukin persamaannya. X kuadrat ditambah y dikurang 9 lebih kecil
kecil sama dengan 0. Nah, pemutusan. Ini buat grafiknya. Yang pertama ini G, yang kedua titik 2, X min. Ini 1 lebih kecil sama dengan 0. Nah, langsung ya kelihatan ya grafiknya ya. Kita ubah dulu warnanya biar nggak terlalu nabrak gitu. Nah, jadi yang di garisin adalah yang ini. Jadi bentuk grafiknya ntar bakal seperti ini gitu. Bedanya sama yang wolfram apa? Sebenarnya sama, wolfram itu dia lebih juga kelihatan titik tengahnya gitu loh. Nah, dia dengan 0 di sini, harusnya kan garis ininya di sini ya. Ini di sini pertengahan sini, makanya dia katanya kayak kok yang garis X nya itu rada ke samping gitu. Aslinya garis C nya di sini di tengah sini, 0 sini. Jadi dia di 2 min 4 di sini. 24 di 2 di antara 2 dan 4. Sini di antara 8 dan 10. Seperti itu. Nah, ini sama seperti ini ya. Tuh. Di antara min 2 dan 4, ini juga di antara 2 dan 4, ini di antara 8 dan 10. Seperti itu. Daerah yang dikenai dua-duanya kan bentuknya sama nih ya, seperti ini. Seperti itu. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.